yang dibuat adalah Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan Maulid Simtul Duror. Bagaimana dengan Burdah, bagaimana dengan Janji, bagaimana dengan Tiba, itu yang buat wali-wali yang luar biasa. Asal kita baca dengan benar, insya Allah luar biasa. Nanti tanggal 20 April saya akan buat kejutan di Yunlong. 20 April saya akan buat kejutan di Yunlong. Panitianya juga gak ngerti rencana saya, biar tetap jadi kejutan. Yang penasaran dengan rencana saya nanti di sana silahkan hadir 20 April. Yang gak penasaran gak usah hadir, cukup dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing, buka laptopnya, koneksi internet, siarkan langsung live YouTube. Anda akan bisa melihat dari tempat masing-masing. Saya ingin satu Hongkong melihat, menonton, duduk, hadir, nangis bareng, biar rahmat Allah semakin banyak yang turun ke Hongkong ini. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Semuanya insya Allah. Gini gini. Saya kan cuma ingin Oh, disengaja. saya ini kan terikat sama waktu. Kalau saya mau ngomong sampai berapapun ya cuma waktunya yang mengizinkan nanti. Belum lama saya mau cerita masalah mati hidup lagi tuh. Yang mungkin lihat ceramah saya di YouTube udah pernah dengar, yang belum dia dengar ya. Saya ceramah di pengajian ibu-ibu baca Maulid Janji di Solo. Kalau nggak salah harinya itu pasti Senin, tanggalnya yang saya lupa. Kalau nggak salah 6 Januari kemarin 2014 sore saya ceramah, kemudian lanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Di sini ada yang dari Purwokerto? Ini Purwokerto kan? Saya berangkat ke Purwokerto, ditelepon jam setengah 6 sore oleh jam 6 ya, jam 6 jam maghrib ditelepon sama Bu Nyai. Assalamualaikum Bib, waalaikumsalam. Habib sampai di mana? Prambanan. Bib, jenengan tadi pulang, jamaah pengajiannya geger semua. Saya kaget, saya pulang geger, ada apa gitu kan? Geger, wonten apa kok geger, Bib. Apanya yang geger? Tempat di mana kita buat maulid kebetulan kan tetangganya meninggal dunia atau Bib. Kita maulid jam 1, jam 12 tetangga itu meninggal dunia. Iya. Nah kemudian jam 2 kurang dikit kan waktu mahalul qiyam Bib. Lah itu gegernya baru ketahuan setelah maghrib Bib. Habis pulang geger sekali. Nah kenapa? Karena ketika mahalul qiyam mayat yang udah meninggal dari jam 12 itu tiba-tiba bangun duduk. Mayatnya bangun dan duduk, terus kelepasi kapas yang ditutup dihidup, kapas yang ditinggal dilepasi, terus mayatnya minta makan. Coba saya nanya, kalau itu anggota keluarga jenengan senang bahagia atau bingung takut? Bukan kan belum aneh-aneh kan bingung takut. Sama yang di situ juga bingung, untungnya di luar banyak banser, banyak polisi kan, karena ada pengajian akbar, maka banser polisi datang, panggilkan dokter datang bawa ambulans, singkat cerita, dicek betul hidup, kemudian diinfus, kemudian yang meninggal ibu-ibu ya, mendengarkan pengajian. Waktu selesai maulid dengarkan, Habib ceramah dengarkan, Habib doa dengarkan, Habib bilang bismillah Nabi Al-Fatihah, mati lagi. Sampai sekarang, jadi kalau saya wailah hadratin Nabi, hati-hati betul. Bukan. Meninggal lagi. Sampai hari ini dikubur meninggal. Ini udah aman, insya Allah nggak ketemu lagi ya. Nah, saya kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu atau ya 3 minggu lalu maksudnya. 3 minggu yang lalu saya ceramah di Makassar. Ada dari Makassar di sini? Tidak ada. Jawa semua ini ya. Juga menolak ada yang orang Makassar tidak Jawa kan nggak tahu. Makanya kan saya nanya, siapa tahu akhirnya itu kan nggak ngerti. Ini di Makassar. Saya ceramah di Makassar, selesai itu sekitar jam 1 malam, duduk-duduk sampai jam 2. Karena panitia waktu itu juga belum nyiapkan makan malam, jadi jam 2 malam itu saya sama panitia. Jadi saya ajak panitia itu untuk keluar ke McDonald. Jadi jam 2 malam kita masuk McDonald cuma cari ayam, jadi ayam diburu jam 2 malam. Makan ayam McDonald. Karena terakhir makan itu saya sarapan. Siang saya nggak ikut makan. Siang karena malas meninggalkan hotel. Suruh makan siang. Pikir saya nanti malam aja sebelum pengajian kan ada makan malam. Ya
rupanya makan malamnya rencananya setelah pengajian. Lah pengajiannya molor sampai jam 1 sehingga kan sudah tutup warungnya. Akhirnya makan malam persis dengan sarapan. Tahu ya? Makan malam. Nah, di situ di pengajian ada satu orang tabib, namanya Tabib Tunbru. Kalau saya nggak salah namanya Tabib Tunbru. Tabib ini ngomong sama saya, ini teman-teman yang di Makassar, kiai-kiainya orang-orang soleh, kiai-kiainya bilang Habib ini tabib nasional. Masya Allah banyak orang yang sembuh dikasih sumber Allah lewat jalan beliau. Nah Tabib Tunbru ini minta saya mampir ke rumahnya besok pagi. Pengen ngecas Habib kan, Habib capek, jadi biar ngecas. Oh ya siap. Sebelum pulang ke bandara mampir ke rumahnya, jauh rumahnya. Sampai di sana itu di rumahnya udah banyak sekali orang. Saya terus hati begini, rupanya penggemar saya banyak sekali ya. Masya Allah, udah nunggu saya. Ternyata itu pasiennya Kang Tabib. Bukan orang-orang yang mau ketemu saya, itu pasiennya Kang Tabib. Ya udah, duduk di situ, saya disuruh selonjor, tengkurap, jari tengah saya itu dipijet, pegang atau dipegang. Saya itu biasa dipijit refleksi yang sakit itu nggak kesakitan, sakit tapi nggak kesakitan, masih bisa nahan. Nah ini cuma dipegang biasa sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sakitnya jangan ngerasakan jenazah. Saya kalau nggak malu itu udah teriak, kalau nggak malu teriak. Nggak mau teriak kan malu, ini kan Habibnya yang dipijit, masa teriak-teriak. Udah semua orang kan lihat, penasaran nih Habib ini diobati sama Tabib ini bagaimana pertemuan antara sang Tabib dan sang Habib. Apa yang terjadi? Habibnya pucat luar biasa, mahasiswa batin rasa nol. Lihat wajah saya itu pucat, kemeringat gitu kan. Udah begitu tangan dilepas dari, cuma sebentar dilepas dari jari tengah saya, alhamdulillah selesai udah penderitaanku gitu kan. Ternyata perut dikasih obat gosok, dada dikasih, kemudian punggung dikasih obat gosok, terus mata kanan saya disuruh dibuka, dikasih air putih, mata kiri kasih air putih. Itu perihnya seperti ditusuk puluhan ribu jarum, bener, sakitnya luar biasa. Saya batin kapan dia besok buka melek kaki gitu kan. Tangan kiri saya dipegang jari demi jari, terus tabibnya berkata, tensi sekian, asam urat sekian, detak jantung sekian. Ngerti semua, gula, kadar gula sekian, ini sekian, dan semua yang di situ udah membuktikan cek laborat hasilnya sama. Saya nggak pakai kaget, saya fungsi begitu ya nggak pakai nyambung gitu loh, paham kan? Ya sakit ya ke dokter diobati ya senang, tapi nggak pakai nyambung. Saya pulang ke Solo, lambung saya ini termasuk lambung kelas parah. Dokter tuh kalau mereka naruh stetoskop di perut saya kaget, Habib ini kok obatnya terlalu dahsyat. Suara seperti itu suaranya. Dan kalau dipukul itu bunyinya gitu. Beda sekali, yang kanan yang sini. Tapi ketika saya sampai di Solo, saya tuh merasa aneh ya. Saya ini kan nyoba minum kopi kok perut nggak apa-apa. Biasanya langsung reaksi di perut, ini kok nggak apa-apa. Saya coba. Sama kan? Bunyinya udah sama, tadinya bunyinya beda. Alhamdulillah, ini berkat dipegang sama Tabib Tunbru. Nah waktu di sana, nah ini saya kan wawancarai beliau. Saya kan orangnya suka mewawancari orang-orang yang punya kelebihan dari Allah. Dapat ilmunya dari mana? Ya kan? Topo broto, apa kum di air, apa kan modelnya kan macam-macam. Anubib, saya itu kecil pernah jalan-jalan di pasar ditemuin sama Balia bin Mulkan. Balia bin Mulkan nanya, saya nyebut gini yang barusan merinding coba angkat tangan. Balia bin Mulkan. Saya kok kenal betul orang ini, saya dibuat lupa sama Allah. Kenal betul nama ini, Balia bin Mulkan. Terus mulut saya disuruh buka, saya diludahin gitu. Terus saya jadi bisa ngobatin orang. Dan masih sering nemui saya Balia bin Mulkan. Lama-lama saya dibuat ingat sama Allah. Balia bin Mulkan itu nama Nabi Khidir alaihi salam. Sekarang ini saya. Nama Nabi Khidir alaihi salam. Nah ini Tabib Tunbru ini masukkan orang
ke dalam Islam baru 600 orang. Subhanallah. Lewat Bupati tadi ya, baru 600 orang. Beliau nggak cerita apa-apa, tapi teman saya Ustaz akhirnya sama masyarakat cerita, Beb, ini pernah mati loh, Beb. Pernah apa? Pernah mati. Maksudnya, ya mati, Beb. Mati meninggal istirahat innalillah. Mati betul. Mati iya. Maksudnya, tahun 88 beliau sakit, namanya tabib ya juga bisa sakit, diobatkan ke dokter, meninggal di rumah sakit Makassar. Meninggal di rumah sakit Makassar. Akhirnya waktu itu keluarganya kan jauh, mau menyolatkan, mau menguburkan sama keluarganya tidak boleh dimakamkan, tidak boleh disolatkan sebelum kami datang. Padahal perjalanan keluarganya sampai ke Makassar itu paling cepat 2 hari 2 malam. Jadi 2 kali 24 jam. Bukan kadang kan Senin, Selasa dibilang 2 hari, tapi cuma 1 malam. Ini 2 hari 24 jam, 2 kali 24 jam. Berangkat keluarganya sampai. Nah, biar awet jenazahnya, dokter yang namanya Soleh Al-Qadiri, dokter pakar jantung di Rumah Sakit Makassar, memutuskan tabib ini jasadnya harus dikasih formalin, disuntik formalin. Saya mau nanya, kalau jenengan disuntik formalin hidup atau mati? Nah, kalau mayat disuntik formalin, tambah mati. Sudah mati tambah mati, kan semakin kaku kan begitu. Ya, 2 hari keluarganya datang. Akhirnya disolatkan, kan dari kamar itu disolatkan. Allahu Akbar. Takbir pertama. Allahu Akbar. Takbir kedua. Allahu Akbar. Mayitnya bangun. Imamnya yang jatuh. Ini ternyata banyak orang Makassar. Tabibnya bangun, imamnya jatuh. Tahun 88, untung imamnya nggak mati kena jantung, cuma pingsan. Beliau hidup lagi sampai hari ini. Semoga panjang umur dan manfaat untuk umat. Nah, saya nanya, ini selingan belum bahas syafaat tadi ya? Baru jam segitu, masih panjang. Sampai jam berapa tadi? Pokoknya tanggung jawab ada di tangan panitia. Saya kan cuma pesuruh yang melaksanakan majikan-majikan ganda. Setuju? Iya. Sampai di mana tadi? Oh, yang ingat mati hidup lagi, dari ingat ya. Alhamdulillah, mati hidup lagi. Saya nanya, waktu mati tadi terus ngalamin apa? Ya enggak apa-apa. Kerasa apa? Ya enggak kerasa apa-apa. Nah, terus waktu bangun itu bagaimana? Ujuk-ujuk bangun atau ada sesuatu? Nah, ujuk-ujuk. Oh, memangnya gitu ya. Jangan dibatin, ujuk-ujuk ini kan bahasa Jawa kelas longgo kan ya. Sudah lama nggak dengar kalau ujuk-ujuk. Di Hongkong nggak ada ujuk-ujuk. Tiba-tiba, saya tuh kadang kalau di kamar, Ustaz Abdul Mu'in, ngapunten ya. Saya di kamar tuh dengarkan mbak-mbak kita ini ngobrol, aku ngangkat, alah gaya, alah orang desa Jawa, gaya nih, kamu dari mana? Kita akan kemana? Lah kok kamu di kondisi toh mbak, alam neng di kamu apa? Itu, pertahankan bahasa Jawa, berbanggalah dengan bahasa Jawa, bahasa Jawa itu bahasa luar biasa. Oh, yes, siap. Yes, siap. Nanti saya ingatkan ya, ini. Yes. Peringatan dari pemerintah setempat. Panitia kan pemerintah setempat. 4.30 harus selesai. Aku bilang, alhamdulillah. Perkara jenengan nggak puas, kroyok panitianya. Setuju? Ya itu panitianya itu. Beliau kan mimpin tanggung jawab, mesti ke tempat sewa makai kan harus clear tempat waktu ya. Sampai di mana tadi? Hah? Bahasa Jawa. Oh, setuju. Ujuk-ujuk. Kan diingat cuma ujuk-ujuknya.
Bahasa Jawa itu bahasa yang luar biasa. Saya ini penerjemah min lughatil arabiyyah ila lughatil indonesiyyah. Atakalam bil arabiyyah walau annahu arabiyyati ma hu jayyidah bas astati an atakallam qalilan fa qalilan shay'an fa shay'an amamakum ayyuhal hadirat ikhwati rahimakumullah. هل تستطيعين أن تفهمين كلامي؟ ما تفهمين؟ كيف؟ وبعد في القبور وفي المحشر وفي الجنة ما حد يتكلم بالكلام، ما حد يتكلم بالإنجليزي، ما حد يتكلم بالجاوية ولا يتكلم بالسوداوية ولا يتكلم بالإندونيسية ولا يتكلم باللغة البلكان. بعدين في القبور وفي المحشر وفي الجنة لغة واحدة اللغة العربية. Fahimti wala? Waduh. Aku ya salah ngomong lihat dengar rambut dong. Ngomong saya itu cerita sama Ustadz semalam. Istri saya waktu SMA kan sama teman-temannya lihat orang-orang barat itu kan pakai bahasa Inggris ngomong di Borobudur kan. Ini lagi lulusan sama teman-temannya ke Borobudur gitu kan. Nah karena lihat orang barat ngomong bahasa Inggris nggak mau kalah nih teman-temannya ini kan jalan kemudian lagu-lagu Arab tuh ya kan. Misalnya lagunya apa? Misalnya ya Hanana gitu ya. Ya Hanana. Dikirakan ngomong bahasa Arab padahal lagu lah kok jelalah ono wong Arab sing nang kono ngrungokke ngakak. Ternyata ada ustaz di sini yang niru, ustaz yang suka ke sini, ustaz teman Ustaz Denny ya. Tuh yang suka Ustaz Denny itu punya teman juga kalau pulang ke Indonesia tuh niru begini ya. Wajar. Monggo. Terus gue julong. Ini kesannya seperti ngomong bahasa Katolik pada tapi mau sini gon-gon. Yang penting kan gaya sih. Kalau gaya nomor wahid itu. Al-baqi ba'da. Nanti yang dipakai di surga, di kuburan, di mahsyar bahasanya bahasa Arab. Dan jadi kan pengen masuk surga bahasa Arab nggak bisa mimpi kali. Tapi nggak ada nanti malaikat nanya. Engkang mbok sembah sinten? Ada? Nggak ada. Man rabbuka? Boten mundur malaikat. Langsung betul. Nah berarti jenengan mau belajar bahasa Arab nggak? Untungnya Allah itu maha pemurah, nggak usah pakai belajar bahasa Arab. Nanti kalau mati orang baik ngerti bahasa Arab, ujuk-ujuk bisa bahasa Arab. Kan ujuk-ujuk bisa bahasa Arab. Masuk surga, wong Jawa terus nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa ya aduh. Begitu masuk surga tiba-tiba belum berubah kaidah bahasa Jawa, itu dia wong Arab. Nanti seperti itu, jadi nggak usah bingung. Tapi bahasa Jawa itu bahasa yang paling indah di Indonesia yang saya tahu, karena saya ini penerjemah. Jadi tenang. Paling jatuh. Kalau jatuh kan banyak yang nulungi saya makin senang. Semua tuh mikir enak udah mikir tipe, kotak klepi ya. Belum jatuh udah stres. Makanya kalau mau jatuh mikir yang bagus-bagus, nanti jadinya enak. Saya dibentar majikan bagaimana? Ganti majikan yang baru. Menawa tambah ganteng, menawa tambah ayu, menawa muslim yang nangis gaji syukur lu ya. Akeh berarti majikan sendiri ini orang layak jadi majikanku. Nyet gedeng nganyel mangkel welek. Paham tak? Terus berarti biaya akan dibayar lagi pasti $10 Hongkong coba pikir tenang sebentar lagi gaji naik bayar gitu aja kok udah mulai pintar nih senang Mbak Yasri ya iya boleh dilanjutkan sampai di mana tadi
Bahasa Jawa. Nah makanya jenengan dipertahankan bahasa Jawanya. Itu nanti yang longkok. Kumpul ngobrol bahasa Jawa. Walaupun bahasa Indonesia itu bagusnya luar biasa. Biar kroso seperti di tanah air. Kroso seperti di tanah air. Tadi sampai di mana sebelum ke bahasa Jawa? Cerita mati lagi. Gitu kan? Ya. Ini serius. Saya nanya sama Tabib Kudus. Beliau waktu takbir ketiga itu apa yang terjadi kok Bang? Beliau bilang, ketika takbir yang ketiga, tiba-tiba telinga saya dibuat mendengar lagi. Telinga saya dibuat mendengar lagi. Oke, mendengar apa? Suara. La ilaha illallah. Dengar suara gitu dan mata melihat cahaya yang besar, terang luar biasa. Terus mendengar satu lagi, Muhammadur Rasulullah, cahaya yang terang luar biasa. Keduanya menyatu menjadi satu dan menjadi cahaya yang terang. Terus saya terbangun persis di takbir yang keempat, ketiga, dan saya lihat imam yang geblak gara-gara saya. Itu takbir turun. Nah, jadi kita punya keyakinan hidup mati itu milik Allah. Mati itu bukan berhentinya jantung. Jantung boleh berhenti, tidak akan mati kalau belum dibuat mati oleh Allah. Dan mati menurut Allah ada keluarnya roh dari jasad. Dan ruh hanya akan keluar dari jasad kalau dicabut malaikat Israil alaihi salam. Jadi kalau ada orang nabrakkan diri ke sepur, belum tentu mati. Makanya hati-hati, jangan coba bunuh diri. Jiwas nabrak neng sepur orang mati, tambah lumpuh melek orang iso, tapi ngrungokke kan kabeh. Urip saya reka. Betul. Ini sampai terus. Mati itu milik Allah. Seorang tidak akan mati kecuali diizinkan Allah. Roh tidak akan keluar kecuali atas perintah Allah. Saya punya teman di Bengkulu, namanya Ustaz Muzammil. Panggilan saya ke beliau Uskup Ustaz Kuburan. Dan sekarang sama beliau dijadikan nama di Facebooknya dan nama di Blackberry-nya Uskup Muzammil. Ustaz Kuburan Muzammil. Kenapa dinamakan Ustaz Kuburan? Jangan dipanggil ke sini. Serius, kalau dipanggil ke sini jadi masalah di Hongkong nanti. Sebab beliau setiap pengajian itu syaratnya satu, harus ada yang lahat. Masuk ini dikasih mas itu. Iya, aku pernah. Ustaz Kuburan. Belum pernah dengar? Pernah. Beliau itu kalau ceramah bukan seperti saya di atas panggung. Ceramahnya dari dalam kebun. Ya, ini serius. Umurnya lebih muda saya, lebih tua saya. Jauh di atas, di bawah saya, masih muda. Cuman perawakannya seperti orang tua. Gempal, pendek, gendut gitu ya. Beliau itu kalau ceramah di atas panggung dulu itu dilepas bajunya, pakai apa namanya, kaos ya, kaos oblong, pakai celana putih itu, tidur telentang, kemudian dibungkus kain kafan. Bungkus kain kafan. Setelah itu dinaikkan ke keranjang, disolatkan. Setelah disolatkan, diusung ke liang lahat yang udah digali, terus ditandur di situ. Ditanam, dikubur. Tidak ada rekayasa, tanpa lubang udara, tanpa apapun, cuma dimasukkan mic 3, mikrofon 3, terus diurut, terus diidiak-idiak. Jadi urutnya mantap, dibuat gundukan, terus dikasih papan nih, misal Muzammil. Ya, biar persis kuburan, terus dikasih taburan bunga, dikit tahlil ketok-ketokan. Soalnya warga NU. Nah kalau yang nggak senang bunga tahlil kan bukan warga NU, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dua pokok. Ahlu sunnah wal jamaah sukanya seperti itu. Dari situ terus beliau ceramah dari dalam kubur, ngomong. Saya kan nanya, paling lama berapa lama bisa ceramah di kuburan? 1 jam. 1 jam. Terus kenapa mic-nya 3? Soalnya pernah cuma 1, udah dikubur, mic-nya mati di dalam gitu. Tiba sampai bengak-bengok dan yang sengkru. Nah sering joboki orang ngerti apa yang terjadi, nggak ngerti kan? Jadi dijimkan saja sekian lama, gue surat ceramah, neng jeruk, mati bisa.
kubur. Ini Ustaz Muzafir. Saya serius, tidak ada apapun. Orangnya sama saya jujur ya. Karena yang saya guru, jadi ngomong apa adanya. Saya nanya, lah oleh ilmu konti. Ya guru saya Fit, nganggo topo-topo, mboten Fit. Lah pakai apa? Syarat-syarat tertentu? Enggak. Lah apa? Ilmunya apa? Masa kita nganggo apa? Cuma satu tok. Apa? Kalau saya dikubur, saya bilang ya Allah, uripku uripmu. Jadi hidup saya milikmu. Yang aku mati, ya bapak tekno. Yang aku ora bapak tekno, ya aku urip. Gitu kan? Jadi kubur urukan dipendem reso gawe aku mati yang jenengan tasih purun kuro gesang Gusti. Cuman begitu tok ilmunya. Ada yang mau praktek? Kita kali mau Cuman begitu. Lah kok bisa hidup? Iya, karena dia melepaskan diri dari ikatan zahir. Dia yakin hidup itu bukan detak jantung. Dia yakin hidup itu bukan narik udara. Dia yakin hidup itu hidupnya ruh. Selama ruh belum dicabut masih hidup. Yakin ya kepada Allah begitu kuat. Jadi mau diurut dia pakai ya tetap urip. Sebab hidup dan mati di tangan Allah. Mau undang beliau dong. Geger Beliau pernah ngajak saya, Habib, yuk ke Timur Tengah, Habib. Nanti biasa dipendem Habib yang terangkan dari atas gitu, bisa dari kuburan kita duet ngawur. Duet yang satu di kuburan, satu di panggung gitu ya. Saya diajak duet ini, duet maut belum pernah terjadi, betul-betul maut, yang satu mati, satu hidup soalnya. Nah ini banyak orang yang tobat sadar karena begitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi selingan saya. Sekarang saya mau ceramah ya. Tadi Pak Syafaat baru menjelaskan 3 orang yang bisa berikan syafaat. Syafaat itu seperti apa? Seperti apa? Saya mau cerita tentang syafaat. Boleh? Wah, ceramah kita aja. Itu baru jam 4 kurang 10 tenang. Nanti waktu yang saya minta paling cuma 10 menit buat saya selesai. Ya. Begini. Waktu saya ceramah di Bogor di Puncak. Jam 6 maghrib saya harus sampai di Puncak di Bogor. Hari Jumat bulan Maulid. Jam 4:30 kurang 5 saya masih di Jakarta. Di sini ada yang asalnya Jakarta? Tidak ada. Tapi tahu kan Jakarta macet atau nggak macet? Macet kan? Jakarta hari Jumat itu waktunya orang pulang kerja atau nggak pulang kerja? Pulang kerja dan pengen berlibur. Jadi kalau Jumat sore Jakarta tol itu macetnya luar biasa. Jalan antara Jakarta sampai ke Puncak kurang lebih 80 kilo. Dengan kecepatan normal 80 kilo itu berapa waktu? 1,5 jam sampai 2 jam, betul kan? Itu kalau lancar. Jam 4:30 kurang 5 saya masuk tolnya bukan lagi lancar, tapi macet total. Mandek, susah gerak. Saya bangkit. Masih yang saya suruh nyupir itu. Kok kayak gini toh, kok kayak gini? Saya praktekkan yang bisa nyampaikan Allah. Macet tidak bisa menghalangi saya sampai ke puncak tepat waktu kalau memang Allah yang mau menyampaikan. Betul? Masih la haula wala quwata illa billah. Jalan. Bismillah jalan. Nah, ujian begitu kok. Ada patroli jalan raya, mobil saya di stop, ditilang. Kenapa? Platnya palsu. Mobilnya baru, platnya belum keluar, jadi pakai plat palsu. Tahu salahnya? Tahu apa? Platnya palsu. Lah kok palsu kenapa? Nah kalau nggak saya pasangkan, jadi kan lebih nggak enak loh Pak. Masuk mobil tanpa plat jalan, mendingan pakai plat ketok-ketokan. Mendingan kan seperti itu. Tolong Pak segera ditilang. Karena jam 6 harus sampai di puncak. Nanti kalau nggak segera ditilang nanti tambah repot. Tilang aja Pak. Saya udah batin masjid Bapak dan Jalur Biro bayar. Yang penting sampai puncak. Saya telepon teman saya. Udah sampai di mana? Yang udah jalan duluan. Mas, ini masih di Jakarta. Padahal udah jalannya tuh jauh lebih
lebih awal. Akhirnya tiba-tiba polisinya ngomong begini, Pak, Bapak mau ke puncak? Iya. Kalau saya antar bagaimana? Udah keluar tadi. Nggak kenal loh ya. Kalau saya antar bagaimana? Maksud Bapak? Ya saya antar, saya kawal pakai mobil polisi, saya antar. Ya boleh Pak, tapi PJR Jakarta Pak. Bayarnya berapa Pak? Terus terang aja Pak. Berarti itu cukup apa orang? Bayarnya berapa ini Pak? Bayarnya berapa? Kan mahal pastinya. Seikhlas Bapak saja. Allah Pak penangnya seikhlasnya. Pokoknya asal Bapak ikhlas berapapun saya terima. Betul nih Pak, benar. Ya udah Pak, yuk jalan. Oh nanti dulu. Mobilnya baru ya? Iya. Saya belum pernah naik mobil ini, biar saya yang nyopir. Monggo kerso. Alhamdulillah nggak capek. Saya juga ngomong, Pak polisi, mobil jenengan juga baru. Iya. Lungsuran dari pertemuan di Bali dikirim di Jakarta, sekalian uji coba untuk mobilnya polisi. Saya tak naik itu biar teman-teman saya sama jenengan, saya tak sama teman jenengan ya. Boleh. Mobil baru CC 2.500 nyaman, wah nyantai saya. Nggak perlu nyopir, nggak perlu mikir, polisinya di depan. Nah itu macet, nggak bisa jalan, cuman namanya polisi. Ton, minggir semua. Nah nanti yang putih di belakang ikut aja kan? Yang di belakang nggak perlu mikir, tinggal ikut yang di depan. Gitu udah. Subhanallah, jam 6 tepat sampai di puncak. Terus Pak Siswanto nanya, polisi mau dikasih uang berapa? Saya bilang 500.000. Ini sebetulnya bisa mobil ditahan, bayarnya mahal untuk mengeluarkan. Bisa 1 juta, bisa 2 juta. Kasih 500.000, hitung-hitung kasih bensin sama uang makan buat polisinya. Kata Pak Siswanto, eman-eman BKK. Produk anu tuh, kalau eman-eman tak mau kayak polisi gitu loh. Eman-eman kebanyakan. Orang atas second baby. Ya ojo lah, masuk sakit tak mono. Terus dia mikir, tapi aku jual 500 berapa tuh? Dan sama beliau dikasihkan ke polisinya 500.000 gitu kan. Terus kita jalan. Polisinya kan minta nomor telepon. Rupanya polisinya SMS sama Pak Siswanto begini. Ini pen di saya. Lain waktu kalau ada macet-macet di Jakarta, hubungi saya lagi. Paham maksud saya enggak? Hubungannya apa dengan syafaat? Baru jalan macet dapat syafaat. Lancar. Dapat syafaat? Lancar. Nah kalau dapat syafaatnya kan Nabi Muhammad SAW untuk gak lancar. Dapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk gak lancar. Dapat syafaatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim untuk gak lancar. Dapat syafaatnya Habibullah Hajat untuk gak lancar. Dapat syafaatnya Mbah Yai Khalid Al-Bangkalani untuk gak lancar. Dapat syafaatnya Ki Haji Hasyim Asy'ari untuk gak lancar. Dapat syafaatnya Aulia Musolin untuk gak lancar. Nah kalau hidup kita ini macet karena kita suka mengandalkan pada amal sendiri dan jarang minta syafaatnya Rasul dan para wali. Cukup sekian. Ceramahnya belum selesai. Syafaat tadi dulu. Cukup sekian. Ceramah yang kedua. Yang terakhir nanti saya mau minta sesuatu dari jenengan semua. Saya mau minta nanti terakhir ya. Insya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan. Insya Allah. Terus. Insya Allah. Jangan kalau saya undang penyanyi semua. Itu suaranya enak, cuma butuh diri saja. Boleh saya lanjutkan? Tahu lagu Di Tanah Air itu yang lagunya apa Mas? Kalau buat orang yang mau itu. Buat dengan apa lagi? Dengan. Tidak lagunya yang dulu tak nyanyikan di pengajian, minta orang-orang nyanyikan dua-dua itu. Iwak peye.
Apa itu? Syukuri apa? Terus aku apa? Makanya minta tolong dengan nyanyi. Itu lagu luar biasa. Nih saya menerangkan ceramah yang kedua. Ceramah tadi tiga ingatkan ya. Nah, ini ceramah yang kedua. Tadi yang terakhir saya mau nyuruhin kenapa masih ingat tadi di awal. Bang Umar itu sudah lali kok. Insya Allah. Nanya, hidup ini yang paling penting apa? Kok bersyukur? Jalan hidup ini jenengan cari apa? Cari bahagia. Ya, orang hidup pengen bahagia, orang meninggal juga pengen bahagia. Pertanyaan, sudah bahagia belum? Jenengan sudah bahagia atau belum? Ya Allah, hidup cari bahagia. Nah itulah kesalahan manusia. Bahagia kok dicari. Orang kalau cari bahagia berarti belum merasakan bahagia. Berarti dia belum bahagia. Nah kan aneh. Iso mlaku kok ora seneng, iso ngomong kok diurung seneng, saged blosor kok ya boten seneng. Lah wong bisa begini kok belum bahagia. Lah kalau seandainya saya itu ditanya sama Tuhan, sama Allah, nopal bagaimana manusia begini? Saya kasih hidup, saya kasih sehat, saya kasih macam-macam kok bilang masih cari bahagia. Enaknya dia akan rujak Gusti. Bahagia. Kenapa kita nggak bisa bahagia, nggak bisa merasakan bahagia? Soalnya kita melihat bahagianya orang lain, tidak melihat yang bisa buat kita saat ini bahagia. Punya handphone, niat handphone temannya yang lebih bagus, langsung jadi kurang bahagia. Punya suami rodok getingke, kok lihat suaminya orang lain rodok nyenengke, jadi tidak bahagia. Betul atau? Betul. Mendambakan, oh andai kata punya suami seperti itu, rupanya akhirnya cerai, naudzubillah min dzalik, bisa menikah dengan pria tersebut. Dia mengucapkan alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikah dengan dirimu. Betapa bahagianya aku mas menjadi istrimu. 5 hari kemudian mengatakan, ternyata bojoku biar lu habis di bangke. Ya Allah, betapa sengsaranya hidupku ini. Jadi banyak orang itu kehilangan bahagia karena melihat kebahagiaan orang lain. Kalau kita mau bahagia, berbahagialah dengan apa yang ada dalam diri sendiri. Gak usah lirik-lirik milik orang lain. Mau handphonenya, mau rumahnya, mau makannya, mau tidurnya, mau pakaiannya, berbanggalah dengan milik sendiri. Alhamdulillah. Elek-elek kengene yo ikilah wajahku. Gara-gara milik mbak yang di sana, ayo aku kok elek kemudianku. Kan kurang ajar tambah kurang ajar. Syukuri apa yang ada, hidup adalah hidup ini. Cakep suaranya. Silakan buat album bersama beliau-beliau. Gak usah cari penyanyi latar bingung-bingung, banyak di sini. Bakat-bakat terpendam dan teruruk di sini banyak. Terpendam dan itu ceramah yang kedua. Ceramah yang ketiga, ini sudah sering saya sampaikan, tapi
Saya itu waktu beberapa bulan yang lalu ceramah di Peta. Tahu Peta? Peturukan Thariqah Agung, Thariqah Syadziliyah di kota Tulung Agung. Tulung Agung. Siapa di sini yang Tulung Agung? Nah, di sana ada Peta, pesantrennya Mbah Yai Abdul Jalil, ya kan? Itu yang hadir, alhamdulillah. Jenengan ini sedikit dibandingkan yang bisa, tapi jenengan banyak dibandingkan yang tak kontak di lapangan. Makanya tidak usah hitung-hitung banyak atau sedikit. Syukuri apa adanya. Onone tak mene yo alhamdulillah. Tadi ketoknya kan gak kebak. Begitu pertandingan dimulai kebak juga nyatanya. Ya kan ternyata kebak juga. Memang itu lakon menang carry. Ini kebak penuh bener nih malaikat jin semua penuh di sini. Untung jenengan nggak bisa lihat. Yang hadir itu 125.000 orang. Banyak atau sedikit? Banyak kan? Tengah-tengah ceramah saya rogoh handphone. Maka sekarang saya ceramah suka handphone tapi tidak masih suatu ya. Saya nggak suka bawa handphone. Takut nanti kalau saya kesurupan lagi begitu. Saya ambil handphone, saya bilang, ini handphone saya baru beli harga 3,3 juta kalau nggak salah merek Samsung. Ini, saya lempar ke lantai sekuatnya. Biasa. Saya lihat ibu-ibu teriak begitu nggak puas. Rokok kantong satu lagi. Sony Ericsson saya baru beli beberapa bulan yang lalu harga 2,5 juta lewat 500 lewat 50.000. Nih, saya balik. Semua teriak. Terus saya nanya, Pak pada teriak kenapa? Nanti kalau handphonenya pecah gimana? Saya handphonenya, lah itulah salahnya jenengan semua handphone tiba atine melu tiba. Handphonenya tergores, artinya ikut tergores. Betul. Baru beli bunga cantik kesenggol, artinya ikut. Lah kok yang nyenggol anaknya sendiri karena artinya mulutnya jadi anaknya dikatakan moto dinggo ojo kakean pola ngerti lagi tuku larang lagi tak tuku mbokmu ki belum ngerasa wes mbok senggol pecah. Anaknya dengar kalian seperti itu kira-kira artinya anak pecah atau gak pecah? Kalau anak boleh menjawab dunia ibu sebetulnya engkau cinta padaku atau tidak? Cintamu palsu. Kata-kata engkau lulus aku dalam perut 9 bulan. Mugi-mugi lahir selamat ya. Ayo ojo kaya mbokmu yo nak. Masya Allah, ini kata-kata Masya Allah. Itu cuma hari-hari pertama. Senang, bulan, 2 bulan. Begitu masuk tahun setengah, seorang turu-turu dia nyambung terus. 2 tahun, kakean pola. 2 tahun setengah, ditubir dengan keras. 3 tahun, anak dasar kesel malas. Boknya mana sih? Jadi orangnya. Orang cinta tuh gak cinta itu. Orang cinta tuh kan kalimatnya. Pecah ya nak ya, nggak apa-apa. Kakimu selamat, nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya nak ya. Doakan mama dapat rezeki buat gaya mama. Bokong doakan bokmu ini dapat rezeki. Itu aja sampai ya nak ya. Ini orang Jawa sekarang kan paling mama, mami, papi, pipi. Wong Jawa ini Pak Mona, itu kan enak loh. Iya, anak udah D. Anak dipanggil D, kehilangan identitas Al-Jawa. Yang ketularan dengan identitas macam-macam. Boleh dilanjutkan? Kurang 24 menit. Kalau film ini bagian yang menegangkan. Handphone jatuh, hati ikut jatuh. Gelas pecah, hati ikut pecah. Kompor rusak.
dimasukkan ke dalam hati, gelas dimasukkan hati, handphone dimasukkan ke dalam, beli mobil nyelengi dari Hongkong, beli waktu pulang ke Indonesia, beli mobil disimpan di garasi, mobilnya itu kok adiknya keluarkan motor kesenggol, itu yang namanya dannya baru seperti itu, maka artinya ikut baru. Soalnya mobil dimasukkan hati, beli motor dipinjam sama kakaknya, pasnya tanda kerja, lah kok supirnya pedas, sertanya ceklek, artinya ikut ceklek. Soalnya motor dimasukkan ke dalam hati, berarti hati yang seperti ini disebut gudang sekaligus